Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wa syukurillah, la haula wa la quwata illa billah, amma ba'da. Baik semuanya penggemar channel Habib MTV dimanapun Anda berada, semoga Allah selalu melimpahkan rahmatnya kepada kita semuanya. Amin, amin ya rabbal alamin. Jangan lupa kita bersyukur dan berselawat kepada beliaunya Kanjeng Nabi Muhammad SAW, karena hanya beliaulah yang bisa memberikan syafaat kepada umat, dan tentunya kita semua ingin diakui oleh Rasulullah sebagai umatnya. Amin, amin ya rabbal alamin. Semoga terkabul. Ya, pada sesi kali ini kita akan menampilkan sebuah video yang sangat luar biasa dari seorang cewek yang sangat cantik jelita, namun otaknya ini sangat cerdas. Ya, otaknya ini sangat cerdas. Tapi secerdas-cerdas yang manusia ini juga pernah mengalami yang namanya depresi. Makanya dalam video ini Mbak Kumailah Hikmah, Mbak Kumailah Hakimah atau Hikmah ya, ini pernah juga mengalami depresi seperti kita-kita dan diceritakan di publik. Ya, ini untuk lebih jelasnya ya, kita simak video ini bersama-sama. Mari kita simak videonya. Titik terendah aku tuh mungkin waktu aku didiagnosis depresi mayor kali ya. Oke. Tapi Itu padahal sudah hafal Quran. udah hafal Quran. Udah hafal Aku Quran. jadi aku tuh depresi tapi aku nggak tahu kalau aku depresi, dan baru setelah udah agak dewasa aku baru kepikiran, oh aku sakit gitu, aku harus berobat. Ya akhirnya aku ke psikolog, ke psikiater. Cuman ya langkah-langkah yang aku lakukan ini sebenarnya langkah-langkah yang praktikal banget ya. Aku ke dokter, konsultasi, aku terapi, aku minum obat, dan itu aku lakukan rutin bertahun-tahun sampai aku ngerasa, loh kok aku nggak pernah kepikiran lagi hal-hal yang aku pikirin dulu ya. Dulu tuh aku suka kepikiran bunuh diri, seperti orang depresi mayor biasanya. Kalau lagi episode pasti kepikirannya bunuh diri. Kayak aku sering banget mikirin kematian gitu. Nah terus aku rajin terapi, disiplin minum obat, sampai hari itu datang, sampai hari dimana udah nggak ada pikiran kayak waktu aku masih depresi. Ya udah, terus aku nggak datang kontrol lagi, aku menganggap diri aku udah sembuh. Dan aku jadi, oh iya ini tuh penyakit, dan itu bisa disembuhkan. Maksudnya aku jadi ngerasa depresi aku tuh penyakit klinis, bukan karena aku kira aku tuh sedih permanen kan, tapi bukan sedih ya. Depresi sama sedih tuh beda, dan aku baru bisa bedain sekarang gitu. Ketika aku lagi sedih ya udah sedih, cuman depresi tuh kayak bentuk kesedihan yang ganjil, dan dia kayak nempel terus. Nah aku udah nggak ngerasain itu lagi, dan aku jadi bisa paham kenapa orang sulit berempati sama orang yang depresi, karena mereka nggak bisa ngebayangin rasanya ada manusia hidup dan baik-baik aja gitu ya. Maksudnya aku secara keseluruhan mungkin hidup aku kalau dari luar gitu orang bisa lihat aku baik-baik aja gitu, tapi nggak pengen mati gitu. Nah setelah udah sembuh ya aku jadi lebih jadi tertarik banget mempelajari hal-hal yang berkaitan dengan otak manusia gitu. Kenapa manusia berperasaan kayak gini, kenapa manusia punya kecenderungan berpikir kayak gini gitu. Kenapa dalam kondisi-kondisi tertentu manusia kayak gini, kayak gitu, hal-hal kayak gitu sih. Aku jadi tertarik banget sama otak manusia gara-gara aku pernah depresi gitu. Karena aku ngerasa kayak otak aku tuh kayak dibajak, kayak aku tidak punya kuasa atas perasaan dan pikiran aku sendiri, kayak berkabut terus. Terus kalau lagi episode kayak tahu-tahu kepalaku tidak bisa berhenti memikirkan skenario bunuh diri gitu. Nah, ya udah. Tapi sekarang udah, kapan ya terakhir aku minum obat dalam menjelang COVID lah. Itu terakhir aku 2020-an ya. Dan aku ngerasain sekarang nikmatnya bisa berpikir jernih. Iya. Karena ketika lagi depresi tuh pikiran selalu berkabut karena ada
ini pikiran, ini perasaan. Memang pikiran dan perasaan itu kan saling mempengaruhi. Tapi kalau lagi depresi tuh jadi kayak perasaannya tuh menggayuti pikiran terus. Iya, iya. Jadi pikiran yang diproduksi dengan perasaan yang kayak gitu, apalagi depresi permanen. Maksudnya aku kan depresi mayor ya, jadi aku ngerasa down terus-terusan. Pikiran-pikirannya jelek, pikiran-pikiran tentang diri aku jelek. Jadi aku tuh punya self concept yang jelek banget gitu. Aku merasa jelek, aku merasa bodoh, aku merasa tidak berharga, hal-hal yang kayak gitu. Oke. Sekarang mah enggak, aku cantik. Cantik, cerdas gitu ya. Terus Mbak, sebagai seorang tafid gitu, percaya nggak sih kalau orang yang hafal Al-Quran itu ketika kemudian nanti meninggal dunia, ketika mati, jasadnya itu katanya utuh di dalam kubur gitu. Mempercayai hal-hal seperti itu nggak sih Mbak? Aku sih kalau percaya apa enggak, aku sih enggak ya. Karena Enggak kan ya? sebenarnya aku kan manusia ya, dengan hukum alam sebagaimana berjalan gitu. Dan penghafal-penghafal Quran lain juga kan manusia. Iya. Tidak, kalau dia hafal Quran, hukum alam tidak serta-merta berubah. Oh, oke. Manusia ya, kalau dia manusia ya dia akan membusuk juga nanti ketika Lalu, sudah tidak Kenapa hidup lagi. ada ide cerita seperti itu tuh sebenarnya motivasinya untuk apa? Nggak tahu, orang tuh mikir kalau hafal Quran jadi bukan manusia lagi, kayak jadi malaikat. Mereka kan manusia juga. Iya. Dan menurut aku itu aku nggak tahu sih ya ini. Waktu itu abang aku tuh sempat warning kayak karena banyak banyak serangan kebencian dan kemarahan itu datang dari lembaga-lembaga tahfidz ke aku. Guru-guru ngaji dan lembaga-lembaga tahfidz tuh pada marah ke aku. Sampai sekarang? Sampai sekarang. Oh, sampai sekarang. Nah, terus abang aku sempat nge-warning Mel ketika aku mengkritisi pendidikan berbasis hafalan, aku mengkritisi hafal Quran yang gitu. Yang terserang tuh industri loh. Terus apalagi kan sekarang lagi tren banget. Benar. Semua anak-anak tuh harus hafal Quran. Oke. Iya, industri itu ya. Aku tuh setiap kali ada temen atau temen deh, biasanya teman atau saudara gitu nanya, gimana caranya hafal Quran? Pasti pertama aku tanya dulu, buat apa? Buat apa kamu hafal Quran gitu? Soalnya di pengamatan aku jadi sadar kalau aku bisa hafal Quran ya karena bakat aja. Karena kebetulan aku bukan cuma hafal Quran, aku hafal, tau gak sih kitab-kitab kecil tuh, apa sih kitab nahwu yang kecil tuh? Yang biasa di pondok-pondok tuh yang al-kalamu huwal lafdzul murakkabul mufidu. Apa tuh? Aku hafal banyak hal waktu kecil. Oh gitu ya. Waktu kecil terutama ya. Aku juga hafal kamus bahasa Inggris. Aku tuh pemain Scrabble. Scrabble tuh kayak catur, cuma pakai kosakata. Aku tuh menghafal kosakata bahasa Inggris. Jadi kayak aku ngerasa menghafal itu bakat aku, dan aku ngerasa nggak adil jika aku mendapatkan reward yang prekursornya adalah bakat aku gitu. Sedangkan jika Tuhan menciptakan, paham. Tuhan menciptakan teman-temanku ikan renang ya biasa lah ya, renang biasa lah ya. Dan monyet manjat pohon biasa gitu ya. Betul. Jadi kayak lo berarti ini kan nggak, aku ngerasa itu nggak adil. Itu cuma karena ibuku hafal Quran, ya mungkin secara genetik aku mewariskan bakat menghafal itu. Oke, sebentar. Ibu kan hafal Al-Quran dengan apa tuh namanya, preferensi atau pilihan hidup, sikap yang diambil Mbak Kumaila seperti saat ini, gimana responnya ibu, gimana? Ya nggak setuju lah. Oh, nggak setuju ya? Keluarga aku ya orang tua aku nggak setuju. Cuman karena mereka kenal aku, paham aku, jadi ya udah. Oke, sekarang gini. Karena aku pasti cengengesan juga kalau dinasehatin. Gimana sih caranya gitu ya? Ketika kemudian kita berbeda pandangan sama orang tua, itu kan bukan persoalan yang mudah gitu bagi seorang anak. Begitu pula seorang ibu kepada anaknya ketika berhadapan dengan anak yang ngeyel dan lain sebagainya gitu ya. Nah, ini sikap dan cara pandang yang tepat supaya kita juga bisa tetap enjoy menjalani hidup, itu gimana menurut Mbak Mila gitu? Kasusnya tentu tidak hanya soal kasusnya Mbak Mila seperti ini bisa digeneralisir ya. Betul. Aku juga dapat banyak
curhatan dari ibu-ibu tentang mereka merasa anak-anaknya tuh jadi seperti aku. Cara berpikirnya. Dan gimana cara mengkomunikasikannya. Ibu-ibu ini pengen anak-anaknya misalnya rajin baca Quran, rajin sholat gitu-gitu. Tapi mereka cara berpikirnya udah beda. Terus aku nyaranin ke ibu-ibu itu untuk nggak usah diungkit. Karena ketika diungkit itu memperjelas perbedaan, dan ketika perbedaan semakin jelas itu memecah. Itu kalau di lingkup keluarga ya. Tapi kalau di lingkup misalnya akademik atau misalnya kayak aku konten kreator, menurut aku itu hal yang perlu dibahas. Tapi kalau dalam lingkup keluarga, menurut aku nggak perlu dibahas. Makanya ketika abahku, ibuku misalnya nanya, kenapa sih Mela gini, pasti aku jawabnya nggak nyambung, aku cengengesan karena aku menghindari bahasan itu. Iya, paham. Dan misalnya kayak, oh iya kerudungnya ketinggalan, pakai kerudung gitu, oh iya ketinggalan tadi, atau kayak pakai kerudung dong nak, ini gitu. Oh ya udah, terus misalnya aku bercanda ngambil pakai hordeng atau apa gitu. Coba aku berusaha supaya suasana di rumah tuh tidak tegang, karena kan itu perbedaan yang bisa berpotensi bikin tegang. Dan aku juga nggak mau memperjauh, nggak mau meretakkan hubungan aku sama orang tua aku gitu. Jadi aku berusaha bawa itu seringan mungkin. Oke. Pernah sih ada diskusi sama bapakku. Kebetulan abahku itu juga kayak akademisi studi Islam. Terus ada obrolan serius pernah. Iya. Tapi ya di akhirnya dia sepakat untuk iniin aku. Maksudnya untuk ya udah, pertanyaannya itu spesifik lagi, kayak Mela kamu itu marah sama aku buka kerudung, pertanyaan gini, Mela apakah kamu marah sama Abah atau kamu marah sama Tuhan? Terus saya bilang, Mela nggak marah sama siapa-siapa. Cuma pengen buka kerudung aja, karena ya aku ngasih alasan itu sebenarnya keinginan aku, dan itu bukan ekspresi pembangkangan, atau ya aku tidak sedang membangkang atau sedang rebel, tapi aku sedang memberi ruang bagi diri aku sendiri untuk menjadi diri sendiri gitu. Ya pada akhirnya ya nerima aja sih. Oke. Tapi istilah peribahasa buah jatuh tidak jauh dari pohonnya itu kadang nggak tepat juga ya? Kebetulan aku tuh 6 bersaudara. Aku perempuan sendiri. Oke. Kita tuh beda-beda banget. Beda. Dan tapi di antara 6 bersaudara itu ada nggak yang kemudian paradigmanya mirip atau kemudian linear dengan yang diambil Mbak Mila? Agak-agak mirip, mungkin abang aku yang kuliahnya di Rosat ya, agak-agak mirip, tapi dia kalau dibandingin aku dia sangat religius. Cuman kerangka berpikir keislamannya bisa align sama aku ya, dan aku bisa lihat kenapa, karena kita punya pengetahuan Islam yang cukup luas untuk bisa sampai di kesimpulan itu gitu. Dia kuliahnya studi Islam juga gitu. Terus ya udah nggak ada lagi. Ada ada adikku yang hijrah beneran hijrah, tipikal orang hijrah yang nikahnya tuh pakai CV. Itu ada. Oke. Bener-bener beda-beda. Tapi apa sih kira-kira modal yang sebenarnya udah dimiliki manusia gitu ya untuk menentukan benar dan salah menjalani hidup, sehingga kita kemudian tidak selalu bergantung kepada kitab suci gitu ya. Kitab suci itu menurut Mbak Mila apa? Sebenarnya secara biologis kita kan udah punya bakat untuk berempati ya, untuk merasakan perasaan orang lain. Nah, itu bakat yang paling primitif gitu. Iya. Dan itu ada, baik kita beragama maupun tidak beragama, kita punya bakat untuk empati itu. Yang nggak punya bakat untuk empati ya itu tuh psikopat itu. Oke. Nah, tapi apakah empati itu selalu membawa kita ke keputusan-keputusan yang baik? Sebenarnya nggak juga. Ada orang yang mengambil keputusan yang tidak bermoral, yang drive-nya empati juga gitu. Kasih gitu. Terus kekasihku diancam oleh seseorang bernama X. Ya, orang bernama X-nya itu aku bunuh gitu. Dengan motivasi bahwa aku berempati pada kekasihku. Tapi kan sebenarnya itu bukan keputusan yang baik kan gitu.
Maksudnya keputusan yang optimal mungkin kalau aku ngelapor ke yang berwajib atau bikin protokol keamanan yang lebih optimal, hal-hal yang kayak gitu. Cuman bakat untuk bisa menentukan baik dan benar itu ya ada. Pertama tadi bakat kita untuk berempati. Dan kedua dengan pola pikir. Jadi empati yang tidak dibangun dengan pola pikir yang logis dan rasional itu bisa mengarahnya salah. Misalnya ada nih orang tua, dia takut atau dia punya anak perempuan, terus anak perempuan masih SMP gitu, terus dia punya pacar. Nah, si ibunya mikir, oh kasihan anaknya masih muda udah pacaran, mending nikahin aja biar halal gitu. Itu kan sebenarnya drive empati kan, karena sayang sama anaknya, tapi kan keputusannya salah karena tidak didasarkan dengan pemikiran yang rasional gitu, tidak berdasarkan fakta bahwa pernikahan muda itu biasanya menjadi permulaan generasi yang miskin dan tidak berpendidikan gitu. Jadi bekalnya ya pertama mempertajam rasa empati, yang kedua adalah pola pikir yang rasional dan memang berbasis pada fakta ya. Misalnya kalau ada, anggaplah aku punya anak, terus anak aku ngeluh pusing-pusing terus, ya jangan aku bawa ruqyah gitu, aku coba check up ke dokter gitu. Karena yang bisa diakses berdasarkan fakta ya hasil tes dari lab atau asesmen dokter gitu. Sedangkan hasil ruqyah ini kan gak jelas metodenya. Mbak Mila berarti nggak percaya dengan ruqyah bisa ngobatin misalnya kayak apa tuh namanya, ada seorang remaja putri, dia itu nggak tahu kelainan atau apa, tubuhnya suka gemeter, terus kemudian sini tuh keluar darahnya, terus kemudian keluar jarumnya di kulit segala macem, terus kemudian diruqyah, kayak itu nggak percaya? Itu beneran ada. Kalau yang aku ceritakan itu real ada. Oh, aku nggak tahu. Real ada, dan itu malah justru dijadikan konten sama peruqyahnya dan nggak sembuh. Aku juga pernah ngontenin itu tuh, dokter yang peruqyah. Yang badannya keluar paku. Nah, dari hasil investigasi kecil-kecilan aku, dokter yang praktisi ruqyah itu yang punya rumah sakitnya. Oh gitu. Dan kita kan dia nyimpen ini ya, pakunya ada berapa ratus kali, ada berapa puluh. Tapi kan kita nggak tahu. Maksudnya harusnya di rumah sakit tuh nggak ada prosedur ruqyah. Iya. Ketika misalnya ini udah non medis gitu, dokter tuh nggak boleh punya kesimpulan non medis, itu nggak etis ya nggak sih? Iya. Kalau misalnya tidak ada kesimpulan medisnya, solusinya ya periksa terus sampai dapat penjelasan medis, bukan berhenti berupaya mencari penjelasan medis kemudian oh ini jin, ini sihir, ayo kita ruqyah gitu. Kalau gitu kembali lagi ke masa-masa masa-masa dalam peradaban manusia ketika kita belum ngerti teknologi kesehatan dong. Iya. Karena emang sebenarnya teknologi kesehatan ini kan teknologi yang relatif baru ya. Baru 100 tahun, 200 tahun belakangan umat manusia tuh baru tahu kalau kita sakit tuh karena kuman, karena bakteri, karena virus. Itu tuh baru tahu belakangan ini gitu. Nah sebelum kita tahu ada patogen yang membuat kita sakit, ya kita biasanya kesimpulannya situ jin atau apa, makanya diruqyah. Maksudnya kita nggak bisa nemuin ini penyakitnya apa, kita obatin dengan prosedur pengobatan yang nggak jelas metodenya gimana dan pembuktiannya gimana gitu. Sedangkan teknologi kedokteran ini kan sudah melakukan pengujian dan bisa ditingkatkan terus gitu, bisa direvisi terus gitu. Ada obat-obat yang dulu pernah dipakai, tapi seiring masa ada obat yang lebih efektif, ada prosedur yang lebih efektif, ya itu akan maju terus gitu. Jadi karena ini kan anak Bandung sebenarnya, dia anak Bandung, masih muda sih, pakai jilbab gitu ya. Tantenya yang curhat terus ke saya, keponakanku tuh setiap ini selalu keluar darah sambil gereng-gereng kayak gitu, terus keluar apa tuh namanya jarum dan lain sebagainya. Awalnya aku nggak percaya, tapi karena ini nyata, real gitu ya, bahkan dimanfaatin kan sama beberapa ustadz tertentu yang katanya bisa ngeluarin
ada jinnya, ada apa, ya cuman dikontenin aja. Terus sama peruqyah yang punya channel itu juga dikontenin aja dan nggak sembuh sampai saat ini. Makanya sekaligus kalau misalnya ada teman-teman di Ngaji Roso yang punya semacam kayak solusi gitu ya, silakan info aja ke saya gitu ya, kita tolong si adik itu. Karena itu memang real. Tapi pernah ke dokter nggak? Nanti aku coba Nah konfirmasi. itu sih ke dokter dulu sih. Iya sih harusnya gitu ya. Menurut aku tuh peruqyah sama aja levelnya kayak dukun, cuman dukun syariat. Iya, dukun syariat. Dulu tuh ruqyah itu kan artinya secara bahasa dia mantra ya. Ruqyah sama aja dukun, cuma bawa agama Islam dan baca Al-Quran gitu katanya. Nah tapi emang itu dibolehkan oleh Nabi. Jadi ruqyah itu pernah diharamin sama Nabi karena itu musyrik gitu. Biasanya ruqyah ini kan metodenya nggak jelas ya, bisa apa aja tergantung praktisinya gitu ya, namanya juga dukun, dan bisa ngobatin apa aja gitu, nggak jelas batasan penyakit spesialisasinya tuh apa aja bisa disembuhin sama peruqyah, klaimnya begitu. Nah sama Nabi nggak bolehin, tapi kemudian akhirnya dibolehin dengan batasan syariat, nggak boleh aneh-aneh, nggak boleh mantra yang aneh-aneh, nggak boleh ngeresepin aneh-aneh. Makanya ruqyah yang dicontohin Nabi tuh air putih, air minum yang dibacain ayat, itu ruqyah syariah tuh. Sekarang kan lagi rame ya ruqyah ya, karena dukun dianggap sesat diganti ruqyah gitu ya. Nah tapi yang perlu kita pahami pas lagi zaman Nabi itu tidak ada dokter. Nggak ada dokter. Jadi demand untuk dukun atau peruqyah itu sangat tinggi. Orang sakit mau ngapain gitu. Iya. Okay. Biasanya orang sakit mati soalnya. Kan umurnya pendek-pendek zaman dulu tuh. Kalau karomah mukjizat percaya nggak? Nggak. Karena kan yang disebut karomah dan mukjizat itu kan hal-hal yang di luar hukum alam. Hukum alam tapi tuh kenapa nggak percaya? Kan banyak ya. Misal gitu. apa? Orang kalau misal kisah-kisah ajaib kayak gini nih, tiba-tiba gitu ya, ada orang yang terus kemudian ini orang sakit, terus kemudian tiba-tiba ada orang berpakaian misalnya kayak dokter sama perawat dua gitu ya, terus kemudian perginya itu nggak lewat pintu, tapi tembus dinding, kayak gitu percaya nggak? Nggak. Biasanya cerita-cerita yang kayak gitu itu anekdotal, cerita yang perseorangan. Tapi perseorangan gitu tidak amati oleh orang banyak secara bersamaan. Jadi misalnya kayak kakek saya, bibi saya, nenek saya. Perseorangan sih emang. Pasti selalu perseorangan. Iya. Dan tidak bisa diuji bersama. Semua cerita hantu, cerita keajaiban, mujizat, karomah gitu biasanya semuanya anekdotal. Iya, semua perseorangan. Iya sih, bener juga sih. Cuman karena aku juga nggak pernah sih ngalamin hal-hal kayak gitu. Cuman aku tidak menutup kemungkinan untuk kemudian tidak percaya gitu, enggak sih. Jadi masih membuka kemungkinan gitu. Karena banyak orang yang aku temui itu yang memang mostly mereka jujur gitu, orangnya jujur dan nggak mungkin mengada-ada gitu sih. Tapi kan kesimpulannya bisa jadi mereka jujur, memang jujur. Maksudnya aku justru termasuk orang yang punya pengalaman aneh-aneh, tapi aku sadar bahwa ada penjelasan alternatif untuk itu. Oke. Salah satu pengalaman anehnya aku tuh pernah ngontrak rumah tua, banyak hantunya, ketemu apa. Ketemu apa emang? Salah satunya? Ketemu aku, kembaranmu? Iya. Oke. Lagi di dapur gitu, pakai daster, tapi bukan daster aku gitu. Cuman aku sadar pertama ini rumah tua, jadi bisa jadi aku berhalusinasi gitu karena aku keracunan karbon monoksida atau rumahnya berjamur gitu, jadi itu mempengaruhi persepsi aku. Dan saat itu tuh aku lagi sibuk banget urusan kuliah, urusan keluarga, jadi aku sering tidur tuh beneran cuma beberapa jam sehari gitu. Jadi aku mikirnya aku nggak waras gitu karena aku kurang tidur. Jangan-jangan dan gitu ya. Itu memang biasanya penjelasan dari halusinasi. Biasanya orang yang sleep deprivation, orang yang kurang tidur itu berhalusinasi. Sabu? Nggak tahu. Katanya orang yang pakai sabu lihat hantu. Ya nggak juga sih. Aku nggak tahu kalau itu. Ya, tapi kan banyak yang halu gitu. Nggak tahu, mungkin ya. Ketika otak kita
Jadi penampakan-penampakan yang kita lihat itu penampakan yang diproyeksi oleh otak kita supaya mata kita lihat gitu. Dalam realitasnya nggak ada. Sebenarnya kan realitas yang kita lihat ini adalah visual yang diterima oleh otak kita gitu. Apa yang aku lihat di sini beda sama penglihatannya semut, beda sama penglihatannya anjing, beda. Itu karena keterbatasan organ mata kita dan otak kita gitu. Iya, oke. Mungkin pertanyaan terakhir untuk Mbak Mila gitu. Apa sih tujuan hidupnya Mbak Mila itu? Punya tujuan hidup nggak sih kira-kira? Sebenarnya kan semua manusia itu tidak punya tujuan hidup secara inheren ya. Maksudnya kan kita tidak lahir dengan tujuan tertentu. Yang memberikan kita tujuan hidup kan ya bisa jadi orang tuanya atau lingkungannya atau diri sendiri. Nah aku punya tujuan hidup untuk diri sendiri adalah untuk diri sendiri aku ingin senantiasa menambah pengetahuan dan kebijaksanaan. Udah itu. Jadi setiap ada kesempatan untuk aku menambah pengetahuan dan kebijaksanaan, aku akan mengarah ke sana.